Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channelku, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Kenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah dan lagi belajar budgeting. Video kali ini aku mau sharing ke teman-teman evaluasi budgeting aku di bulan Juni. Mohon maaf kalau videonya agak telat karena memang suami aku gajiannya di tanggal 5 ya teman-teman. Di sini aku nggak ada maksud pamer ataupun ria karena aku cuma mau mengevaluasi pengeluaran aku di bulan Juni. Kenapa aku sharing ke teman-teman? Karena barangkali video aku ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang mungkin setiap bulannya itu hampir nggak ada sisa di setiap budgetingnya. Karena aku aja yang udah melakukan budgeting ada kalanya kehabisan uang di pertengahan bulan. Nah, jadi menurut aku itu merupakan kesalahan dalam kita mengatur pengeluaran setiap harinya. Tak peduli berapa besar pun gaji kita, kalau kita nggak bisa mengatur keuangan dengan tepat dan cermat, tentu saja kita pasti akan sekarat di pertengahan bulan sampai akhir bulan. Mungkin teman-teman pernah berada di posisi cuman ada uang 100.000 padahal gajiannya itu masih 1 minggu lagi. Mau nggak mau uang 100.000 tersebut harus cukup sampai nanti gajian berikutnya. Jadi itulah pentingnya kita mengevaluasi pengeluaran kita setiap bulannya supaya kita bisa tahu kira-kira di pos mana pengeluaran kita yang terbesar dan kira-kira di pos mana budget yang bisa kita rem supaya keuangan kita bisa cukup di setiap bulannya. Syukur-syukur kalau ada sisa yang bisa ditabung. Menurut aku pribadi, untuk menjaga keuangan tetap aman, kita harus memaksakan diri untuk menabung. Karena kalau nggak seperti itu, pastinya kita nggak punya dana darurat ke depannya. Nggak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dalam sebulan ke depan, jadi ada baiknya teman-teman menyiapkan dana untuk kebutuhan tak terduga. Ya, di sini untuk bensin suami atau pegangan suami itu kemarin aku gabung ya sebesar 600.000 dan alhamdulillah masih ada sisa 40.000. Untuk gas dan galon ini masih ada sisa 5.000, nggak apa-apa sedikit, setidaknya ada yang bisa kita sisihkan ya teman-teman untuk ditabung. Dan untuk listrik, wifi, ganti oli, asuransi, dan skincare istri itu habis semua ya teman-teman, karena memang budget yang aku anggarkan itu pas-pasan ya teman-teman, memang sengaja nggak aku lebihin, aku sesuaikan dengan budget yang seharusnya. Sedangkan untuk budget yang masih bisa aku rem pengeluarannya yaitu belanja bulanan, belanja mingguan, dan juga hiburan. Kalau misalnya aku bisa mengerem pengeluaran tersebut pasti lumayan banget ya teman-teman kalau ada sisanya. Ya sebenarnya yang namanya kebutuhan itu pasti nggak ada cukupnya buat manusia. Pasti kita juga punya keinginan untuk membeli sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak begitu perlu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyiasati ini semua. Kita harus memisahkan anggaran untuk kebutuhan dan juga untuk keinginan. Karena pengalaman aku ketika tidak budgeting itu biasanya ketika menerima gaji, sebagian besar uang yang kita terima ketika gajian itu malah kita pakai untuk membeli keinginan. Alhasil yang menjadi kebutuhan pun tidak terpenuhi. Kebutuhan tiap keluarga itu beragam ya teman-teman. Meskipun keluarga kecil nggak selalu berarti pengeluarannya lebih sedikit. Karena banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pengeluaran keluarga. Kalau kita nggak mengelolanya dengan baik, pengeluaran ini bisa menghambat kita untuk mempunyai tabungan. Sebenarnya ada banyak cara berhemat yang bisa kita lakukan supaya penghasilan yang masuk itu dapat bermanfaat baik untuk memenuhi kebutuhan kita yang sekarang. Meskipun banyak penghasilan, tapi nggak sedikit juga ya teman-teman orang yang tidak mempunyai simpanan uang sama sekali. Bahkan bisa jadi mereka malah memiliki banyak hutang karena tidak pandai dalam manajemen keuangan keluarga mereka. Nah, kalau aku tuh biasanya membuat skala prioritas karena dalam memenuhi kebutuhan itu nggak semuanya harus kita penuhi. Bisa jadi ada beberapa pengeluaran yang bisa kita tunda, dikurangi, atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan mana pengeluaran yang bisa dipangkas atau kita tunda. Oh ya, untuk kebutuhan hidup setiap waktu juga bisa jadi berubah ya. Kalau misalnya sebelumnya uang yang kalian terima itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa jadi untuk bulan berikutnya itu penghasilan kalian itu dirasa tidak cukup karena ada kebutuhan lain yang meningkat. Apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini udah memiliki anak yang udah masuk beranjak sekolah, pasti kebutuhan itu akan meningkat karena ada aja kebutuhan atau pembayaran yang harus kalian bayarkan ketika ingin melanjutkan pendidikan anak kalian.
Karena itu penting sekali kita melakukan perencanaan secara berkala untuk mengetahui anggaran mana yang bisa kita kurangi dan anggaran mana yang memerlukan tambahan. Seperti yang teman-teman lihat di video, ini merupakan sisa uang belanja aku di periode sebelumnya, yaitu di bulan Juni. Alhamdulillah masih ada sisa 171.000. Kemudian uang pecahan ini aku kelompokkan ke masing-masing nominalnya, karena nantinya uang ini bakalan aku masukkan ke saving challenge aku untuk saving challenge 2.000, 5.000, 10.000 dan juga 20.000. Oh ya, untuk saat ini memang aku sangat menargetkan untuk 20.000 lebih cepat terkumpul ya teman-teman. Makanya sebisa mungkin ketika aku mendapatkan uang pecahan 20.000 itu aku nggak membelanjakannya. Kesalahan yang sering dilakukan dalam mengelola keuangan adalah tidak membuat catatan. Alhasil dampak negatifnya adalah teman-teman tidak mengetahui pos mana yang menghabiskan banyak uang dan pengeluaran mana yang sebenarnya bisa kita minimalkan. Nggak cuma membuat catatan aja, kita juga perlu mengevaluasi berdasarkan catatan tersebut. Dengan begitu kita bisa tahu pengeluaran mana yang pada bulan berikutnya bisa kita kurangi atau kita hilangkan. Saran aku buat teman-teman yang masih susah untuk menabung, sebaiknya teman-teman sisihkan dulu uang yang kalian terima di tanggal muda atau setelah mendapatkan penghasilan. Dengan begitu teman-teman gak ada alasan lagi untuk tidak menabung. Anggap aja pengeluaran menabung itu merupakan pengeluaran kewajiban yang harus teman-teman lakukan supaya bisa mendapatkan penghasilan. Sebaiknya teman-teman mempunyai nominal tertentu untuk menabung, contohnya sekitar 10% dari semua pendapatan yang kalian terima setiap bulannya. Membuat perencanaan keuangan yang tepat sasaran memang susah-susah gampang ya. Ada yang udah menyisihkan sekian persen pendapatannya untuk menabung, tapi keuangannya masih aja ngos-ngosan. Meskipun terkesan simpel, tapi menabung gak hanya sekedar menyisihkan uang ya teman-teman. Ada sejumlah kesalahan yang kerap kita nggak sadari, dan inilah yang membuat tujuan menabung kita tuh nggak tercapai dan keuangan kita pun masih berantakan. Yang pertama, karena kita nggak punya target. Kalau kita nggak punya target, pasti kita nggak ada semangat untuk menabung, karena untuk apa uang itu dikumpulkan. Jadi sebisa mungkin tetapkan kalau uang yang kalian sisihkan atau yang kalian kumpulkan itu sebagai dana cadangan, dan kasih target juga, misalnya tabungan ini harus terkumpulkan sekian juta dalam jangka 1 bulan atau 1 tahun. Bisa juga teman-teman melakukan tabungan sebagai cadangan kalau misalnya ingin membeli barang yang sifatnya konsumtif, seperti membeli baju baru, sepatu baru untuk penunjang pekerjaan. Jika memang nggak ada kebutuhan yang sangat mendesak, jangan paksakan mengambil uang tabungan. Misalnya alokasi dana nongkrong itu udah habis, terus teman-teman ambil uang untuk kebutuhan itu, padahal sifatnya itu bukan kebutuhan yang mendesak. Kesalahan dalam menabung juga biasanya karena nominal menabungnya itu nggak tetap. Kalau misalnya kita menabung dari dana sisa seperti yang aku lakukan sekarang, ini merupakan saving challenge, wajar aja ya kalau dananya nggak tetap, karena memang ini merupakan uang sisa. Tapi kalau misalnya tabungan yang kalian sisihkan sebelum kalian menganggarkan atau membudgetkan ke pos-pos yang seharusnya, itu usahakan nominalnya tetap ya teman-teman. Karena menurutku penting sekali menetapkan berapa besaran yang perlu kita alokasikan sebagai tabungan rutin. Sebaiknya juga teman-teman jangan melakukan auto debit rekening untuk pembayaran kartu kredit, karena ini akan membuat keluar masuknya uang pada rekening teman-teman itu bisa jadi nggak terkontrol. Apalagi kalau misalnya kita tidak melakukan pemisahan rekening tabungan, tanpa disadari jika tagihan lebih besar dari jumlah yang kita perkirakan, maka itu akan menyedot tabungan kita. Ya, balik lagi di video. Di sini aku lagi mau memasukkan nominal 10.000 di saving challenge aku. Jadi kalau misalnya udah dipakein tracker seperti ini, kita jadi lebih semangat untuk memenuhi target tabungan kita. Jadi ayo teman-teman kita sama-sama evaluasi lagi bagaimana kebiasaan menabung kita selama ini. Kalau kita udah tahu penyebab salahnya di mana, segera kita perbaiki, karena kunci dalam menabung itu merupakan disiplin dan punya tujuan. Jadi ayo kita semangat untuk menabung. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga setelah teman-teman nonton videoku ini jadi semakin semangat untuk menabung, dan buat teman-teman yang mungkin masih kesusahan dalam menabung juga setelah menonton video ini bisa ada perbaikan ke depannya untuk bisa mengumpulkan tabungannya lebih banyak lagi. Bila ada kritik dan saran yang membangun, boleh banget ya tulis aja di kolom komentar. Dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh banget juga di-share video aku di tab komunitas kalian supaya video aku semakin luas jangkauannya. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.